Nih, kita langsung ke PKL, Pak. Ada pertanyaan terkait PKL nih. Dari Gilang Gega, bagaimana sih cara ampuh mengatasi PKL liar yang bandel? Ada lagi dari Friendly Setiawan. Pak Jokowi, apa resepnya? Kok setelah jamuan makan aja masyarakat yang awalnya tidak mau pindah jadi mau? Ya PKL ini memang kenapa ada PKL jualan di tengah jalan kayak di Tanah Abang. Kenapa banyak PKL berjualan di taman? Kenapa banyak PKL berjualan di trotoar? Ya karena di dalam city planning, dalam rencana kota itu mereka tidak diberi space, tidak diberi ruang. Di mana ruang untuk mereka? Harusnya dibuat kantong-kantong PKL, dibuat kawasan PKL, sehingga mereka punya ruang untuk mengais rezeki, untuk memasarkan barang produk-produk mereka. Kalau tidak ya akan seperti ini terus, sehingga mulai tahun ini kan sudah kita buat 23 pasar lokasi binaan untuk mereka. Di mana aja tuh, Pak? Ya termasuk kayak Blok G ini, kemudian di Keramat Jati yang kecil, ada di Pasar Gembrong termasuk, Pak? Gembrong belum, di Jakarta Barat juga ada beberapa, dan kawasan PKL seperti yang di Fathahillah, kantong PKL, ada kawasan PKL yang sekarang kaki lima Night Market itu juga memberikan sebuah ruang bagi usaha-usaha rumah tangga, usaha-usaha mikro, usaha-usaha kaki lima untuk diberikan ruang mengais rezeki. Masa yang diberi ruang hanya mall, hanya hipermarket, hanya supermarket, ya, mereka ada di mana ruangnya? Ini saya kira kewajiban kita melayani mereka. Sekarang ada tayangan, Pak. Ini dari pedagang asongan. Nah, harapan saya supaya asongan itu nggak dikejar-kejar, supaya nggak tertib lah, nggak ditangkap satpam, pol pp. tidak dikejar-kejar Satpol PP. Sebetulnya nggak ada lah dikejar-kejar kalau semuanya itu tertib dan berada pada tempat-tempat yang tidak mengganggu ya. Karena yang banyak memang sering sudah diberi tanda dilarang berjualan di situ. Ya, jadi ya memang ini memang harus ada kesadaran kolektif ya, di mana diperbolehkan berjualan seperti berjualan kopi, ya kan, di Bundaran HI, di pinggir jalan dan di pinggirnya air mancur. Nggak hanya 1, 2, 3 ya, tentu saja dihalau oleh Satpol PP karena mengganggu lalu lintas yang lain Dan membahayakan dia sendiri. membahayakan juga yang penjualnya juga. Ini saya kira kalau semuanya punya kesadaran yang sama, saya kira nggak akan terjadi seperti itu. Kita ingin Jakarta ini tertib hukum dan tertib sosial, itu betul-betul semuanya kita bisa laksanakan. Kalau enggak ya kita akan seperti ini terus. Dan kita harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa meskipun itu orang gede, meskipun itu wong cilik sama, keliru. Harus tertib hukum, semuanya harus sama. Oke, berkaitan dengan tertib sosial nih, Pak. Ada juga soal sosial seperti dari Hazard. Mengapa harus ada jam malam, Pak? Bukan jam malam, sekali lagi bukan jam malam. Kita hanya ingin mengajarkan sebuah budaya belajar di malam hari. Jadi namanya jam wajib belajar. Jam wajib belajar, bukan jam malam kayak darurat saja Jakarta. Jam wajib belajar, yaitu jam 7 sampai jam 9. TV harus dimatikan, anak-anak harus belajar, kira-kira itu. Dan ini sudah kita coba di 10 lokasi. Oke, hasilnya, Pak? Ya belum, nanti kita lihat setelah 3 bulan, setelah 6 bulan kita lihat. Saya kira kalau nanti di 10 lokasi itu bagus, akan kita ratakan semua ke wilayah DKI. Artinya apa? Kalau jam 7 sampai jam 9, ada yang tidak belajar, ada yang duduk-duduk di kafe misalnya, atau di warung. Nah, ini. Sanksinya?
ya nanti ada sanksinya. Oh, masih rahasia. Oke. Ini baru nyoba Oke. di 10 lokasi. Baik. Nah, ini kita ada tayangan Pak soal sosial juga nih. Saya ingin menyampaikan aspirasi saya untuk Pak Jokowi, khususnya untuk masalah sosial ya. Seperti yang kita lihat di Jakarta saat itu banyak banget pengamen dan pengemis Pak. Menurut Bapak bagaimana cara membudidayakan mereka? Dan saya ingin menyampaikan aspirasi saya untuk mereka bagaimana kita membuka lapangan kerja dan memberikan mereka keterampilan khususnya ibu-ibu untuk membudidayakan mereka agar mereka tidak mengemis lagi dan nggak melakukan hal-hal yang kriminal karena dari kemiskinan bisa terjadi kriminalitas. Penyakit sosial, Pak. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Mengatasi ini nggak mudah. Sudah dimasukkan panti ya, dikembalikan lagi ke daerahnya ya. Nanti 3 bulan, 2 bulan balik lagi. Dan juga banyak juga yang di organisasi yang itu juga kadang-kadang menyulitkan. Mau apa, kadang-kadang satpol kasar saja kan nanti melanggar HAM. Sehingga memang penanganannya harus betul-betul penanganan yang memberikan solusi, dan sampai saat ini saya harus ngomong apa adanya. Tidak gampang. Tidak gampang. Tidak Tapi gampang. ada data nggak dari Pemprov, Pak, berapa jumlah? Ada semua, saya kira saya kira di panti-panti kita juga ada, datanya ada semuanya. Kemudian totalnya berapa, ada semuanya. Oke. Hanya saya nggak hafal. Oke. Sekarang soal birokrasi, Pak. Dan panti-panti kita ini sekarang semua udah penuh semuanya. 5 panti kita penuh semuanya. Yang biasanya dipakai 500 sampai di menjadi overload menjadi 700 satu panti, sehingga juga saya kira mungkin perlu dibangun lagi. Pak, para pengemis isinya? Ya, PGOT, pengemis gelandang.